Tawaran ini selesai, Pak, berapa hasil final dari pemegang polis yang mengikuti program restrukturisasi ini, Pak? Ya, baik terima kasih. Jadi sampai dengan saat ini kita bersama-sama ketahui bahwa restrukturisasi Jiwasraya adalah berakhir pada tanggal 31 Mei 2021. Nah, proses sampai dengan saat ini sudah terkumpul sekitar 98% dari semua pemegang polis yang sudah setuju untuk mengikuti restru Jiwasraya. Nah, kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pemegang polis dan prinsipnya kami akan menindaklanjuti hal ini juga dengan proses selanjutnya, yaitu dengan pengalihan aset atau pengalihan polis ini kepada di AFG Life sesuai dengan rencana kami semula. Terima kasih. Oke, kemudian untuk sisanya sendiri Pak yang tidak mengikuti program restrukturisasi ini seperti apa? Kemudian apakah ada pengembalian dana begitu untuk yang tidak mengikuti restrukturisasi ini dan seperti apa nanti prosesnya? Ya, baik. Untuk sisanya sekitar 2% ya kurang lebih, tadi kita sampaikan bahwa memang kita mempunyai pemegang polis yang masuk dalam kategori negative confirmation. Artinya mereka secara alamat, kemudian susah dihubungi, kemudian mungkin barangkali di sini nomor teleponnya berubah. Nah inilah sisa yang ada. Selain juga kami menghormati dari upaya-upaya hukum, mungkin dari pemegang polis melakukan proses melalui jalur lain, mungkin melakukan somasi atau menolak atau melakukan gugatan. Ya prinsipnya apa yang kami lakukan adalah sesuai dengan ketentuan di dalam RPK, yaitu penyelamatan polis ya untuk dari yang ada atau polis Jiwasraya yang saat ini ada. Nah perlu kami sampaikan juga bahwa upaya yang kita lakukan adalah mereka ini nantinya akan kita transfer ke AFG Life. Nah di dalam AFG Life ini nantinya akan diselesaikan ya sesuai dengan perjanjian yang telah disampaikan di awal, yaitu melalui perjanjian restrukturisasi yang sudah dilakukan. Jadi itu kira-kira yang akan kami sampaikan dalam tahap-tahap berikutnya. Nah untuk pembayarannya kita tentu saja di sini ada satu pola yang kita sampaikan, itu menunggu dari proses selanjutnya yang kita lakukan melalui PMN ya. Mungkin sama-sama kita ketahui bahwa ketika di AFG Life nantinya akan ada kucuran PMN ya dari AFG sendiri nanti masukkan ke AFG Life, dan itulah nanti pola pembayaran yang kita lakukan sesuai dengan apa yang sudah diperjanjikan di dalam polis baru setelah pasca restrukturisasi. Demikian. Oke, kemudian kalau dari segi time frame-nya sendiri nih Pak, ini kira-kira kapan sih transfer portofolio, kemudian diantaranya Ya, polis, aset, dan juga liabilitas ini mulai berjalan? Seperti apa untuk dari segi time frame ataupun juga waktunya? baik. Jadi secara indikatif timeline yang kami susun bahwa pertama-tama kami akan melakukan hal ini menjadi 2 tahapan. Ya, tahapan pertama indikatifnya akan kami lakukan di sekitar bulan September 2021 ya seperti itu. Kemudian tahap kedua adalah kita lakukan di akhir Desember 2021. Nah, tahapan ini tentu saja tadi sudah kita sampaikan tidak akan lepas dari jumlah PMN dan juga skenario dari fundraising yang akan kita peroleh sampai dengan akhir tahun. Itu kira-kira sampai yang bisa kami laporkan. Oke, kalau untuk dari tahapannya sendiri apakah memang 2 tahap itu saja atau justru nanti akan lebih panjang lagi begitu tahapannya? Kira-kira ada berapa sih Pak total tahapan untuk transfer portofolio tersebut? Ya, kalau dari skenario indikatif yang kami sampaikan, tahapannya maksimal 2 tahap. Nah, 2 tahap ini karena tadi kami sampaikan ada 98% itu kan ada yang 2% masih negative confirmation, sedang kami lakukan klarifikasi, kemudian kami lakukan evaluasi sehingga pada saat berikutnya kita sampaikan di tahap kedua. Nah, ini yang kita sedang lakukan saat ini. Prinsipnya kami akan close ya atau mungkin selesai di akhir tahun ini, sehingga nantinya ketika kalau ada pemegang polis yang dalam tanda kutip tidak setuju untuk dilakukan transfer dan mereka memilih jalur lain, nah kami sudah sampaikan di muka bahwa mereka inilah kita akan tinggal di asuransi Jiwasraya. Nah di mana setelah kita tinggal di perusahaan asuransi ini atau Jiwasraya, yang nanti pada saatnya izin operasional dari asuransi Jiwasraya akan kami kembalikan kepada regulator. Nah, di sini tentu saja kami akan menyelesaikan ini dengan cara hutang piutang, yaitu dengan catatan
kita tergantung dari aset unclear yang ditinggal ya, seperti bagaimana cara penyelesaiannya. Jadi kami tetap berharap bahwa yang sudah mengikuti restru ini betul-betul memberikan cara yang terbaik, dan kami tetap akan berupaya yang tadi melakukan negative confirmation akan kami lakukan sehingga itu masuk di dalam tahap kedua. Dan demikian juga yang melakukan beberapa upaya lain, harapan kami tetap mengikuti program restrukturisasi sebagaimana yang sudah dicanangkan di awal program ini sekitar bulan Desember tahun 2020. Oke, berarti harapannya memang semakin banyak begitu yang mengikuti program restrukturisasi ini. Nah, tapi kalau misalnya kita lihat Pak, di sini kan memang rencananya akan ada transfer aset juga begitu dari asuransi Jiwasraya ke IFG Life. Nah, kemudian seperti apa sih Pak, kira-kira ini berapa aset yang akan ditransfer begitu dari Jiwasraya ke perusahaan baru ini? Ya, jadi sebagaimana kita ketahui bahwa laporan keuangan ya, atau mungkin kalkulasi laporan yang kita lakukan, itu kita mempunyai liabilities yang cukup besar, yaitu sekitar setelah transfer kita melakukan restru itu sekitar 36 triliun yang akan kita transfer. Nah, kemudian itu underlying asetnya itu diperkirakan sekitar 11 triliun. Nah, sisanya inilah yang kemudian kita akan akan kita kita support dengan adanya PMN atau juga dengan adanya fundraising sebagaimana saya jelaskan di awal. Oke, ini artinya jika tidak semua aset itu ditransfer ataupun juga ini artinya pengembalian dana yang tidak ikut restrukturisasi juga akan melalui aset-aset yang tersisa atau seperti apa Pak? Iya, betul. Jadi betul sekali tadi sampaikan bahwa nanti pemegang polis yang tidak mengikuti restru akan ditinggal juga dengan aset-aset yang unclear dan unclean. Nah, inilah kita sampaikan unclear yang memang kondisinya seperti itu dan sudah saya sampaikan dari awal. Nah, ini penyelesaiannya ketika kita kembalikan tadi saya sampaikan secara izin operasional, maka perusahaan ini tidak lagi beroperasi sebagai perusahaan asuransi, meskipun PT Asuransi Jiwasraya secara persero masih berada. Nah, ketika tidak menjadi perusahaan asuransi, maka yang tersisa adalah menjadi satu hutang piutang. Nah, inilah kita akan selesaikan secara maksimal, dan juga ada upaya apakah perusahaan ini nantinya suatu saat akan dilikuidasi atau berakhir, atau mungkin akan ada satu treatment lainnya. Prinsipnya itu rencana yang kami lakukan mulai dari awal kita sudah sampaikan kepada pemegang polis. Oke. Oke, mungkin bisa dijelaskan Pak sekali lagi begitu terkait dengan timeline, apakah nanti untuk lebih mana begitu yang lebih dahulu, apakah transfer polis atau nanti justru penerbitan dari PNM terlebih dahulu, seperti apa nanti dari segi timeline-nya sendiri? Ya, baik. Jadi kalau dari timeline yang ada, tentu saja kita akan memindahkan polis ini bergantung dari PMN. Ya, dari PMN ini saat ini secara indikatif ya dimungkinkan sebelum tahap pertama tadi kami sampaikan di bulan September akan kita lakukan. Ini sudah ada PMN yang bisa terdeliver dari AFG ke AFG Live. Nah, dari sini baru kita akan lakukan transfer. Beberapa hal yang juga tidak perlu restru, yang misalkan kayak produk-produk unit link itu juga bisa kita lakukan transfer di mana underlying asetnya clear kita ada, itu juga menjadi satu prioritas utama. Jadi itu pertama yang dilakukan. Nah, untuk tahap berikutnya mungkin kita tadi menunggu dari aset-aset yang liabilities yang masuk di dalam kategori negative confirmation, kemudian nanti kita juga ada upaya lain dengan melakukan satu fundraising. Nah, disitulah kita di akhir tahun di tahap kedua setelah bulan September dan Oktober kita akan melakukan proses ini. Kami mulai dari bulan November sehingga akhir bulan Desember 2021 ini sudah selesai dari proses atau program yang kami restrukturisasi yang kami canangkan sejak bulan Desember 2020. Oke, berarti targetnya memang akhir tahun 2021 ini begitu ya Ya. Pak. Nah, tapi kalau kita lihat Ya, di betul. sini dari tim percepatan Jiwasraya, ini seperti apa sih Pak langkah-langkah yang dilakukan begitu untuk memastikan agar semua ini prosesnya sesuai dengan timeline, sesuai dengan target begitu, dan kemudian mungkin bisa jelaskan begitu secara garis besarnya seperti apa sih Pak kesiapan dari IFG Live ini sendiri? Ya. Baik, sebelumnya dari tim yang kita susun adalah tentu saja ini adalah dari berbagai unsur ya. Saya sampaikan tim percepatan untuk polis ini, penyelesaian polis ini setidaknya ada dari unsur dari Jiwasraya sendiri, dari AFG Live dan juga dari kementerian dan sebagainya. Jadi prinsipnya tim percepatan ini juga dibantu oleh konsultan-konsultan yang sangat profesional di bidangnya, sehingga kami
melakukan langkah-langkah ya yang kita lakukan ini adalah memang sesuai dengan rencana yang sudah kita susun sebelumnya. Nah, dan kemudian nanti di dalam pelaksanaannya tentu saja dalam tim ini ada satuan tugas ya yang ada. Dari satuan tugas ini memastikan bahwa setiap langkah yang sudah disusun itu betul-betul bisa terrealisasi. Nah, kita perlu sampaikan bahwa sejak semula restru berakhir 31, tapi faktanya memang kita sudah berhasil mengajak para pemegang polis untuk mengikuti program ini sampai 98%. Nah, itu kira-kira seperti itu. Nah, bagaimana nanti kalau kita bertanya tentang AFG Lab-nya, dan AFG Lab saat ini sudah berdiri dan kemudian secara pengurusan sudah ada, kemudian kita lihat di situ juga sudah ada pegawai dan sudah infrastruktur sudah lengkap. Bahkan dari sini izin produk yang nantinya akan diperoleh dari OJK atau regulator itu similar dengan apa yang kita akan transfer itu sudah diperoleh sebagian besar. Jadi dari sini kita sampaikan bahwa AFG Lab sudah siap untuk melakukan penerimaan dan juga manajemen saya kira sudah menyiapkan semuanya dan saya kira dari sisi regulator juga sudah mendukung proses ini sehingga kami yakini proses ini bisa berjalan sesuai dengan rencana yang kami susun. Begitu, Mas. Siap. Terima kasih sekali Bapak R. Mahelan Prabantarikso, Ya. Koordinator Juru Bicara dari Tim Percepatan Restrukturisasi PT Asuransi Jiwasraya Persero dan Direktur Kepatuhan SDM Jiwasraya. Sukses dan sehat selalu untuk Anda. Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, jangan lupa untuk klik link di deskripsi. Dan jangan lupa juga untuk unduh aplikasi CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk subscribe ya.